Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, semua itu sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Kita memasuki minggu terakhir sebelum kita masuk pekan suci. Minggu Prapaskah kelima ini juga dikenal sebagai Minggu Sengsara. Di minggu ini ada perbedaan dari sebelumnya, dari minggu sebelumnya. Dengan semua patung ditutup kain ungu. Kita yang akan memasuki pekan suci, yang akan mendengarkan pembacaan kisah sengsara pada Minggu Palma dan juga Jumat Agung. Seharusnya kita dapat merasakan kisah sengsara itu dengan melihat peristiwa Golgota dalam pengalaman salib. Namun hal itu tidak dialami karena salib diselubungi kain ungu. Mengapa? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, melalui momen ini kita diajak untuk menyadari bahwa waktu sengsara dan wafat Yesus semakin mendekat.
dan juga untuk membangun kerinduan dalam diri kita akan Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan. Dan diharapkan dengan situasi hidup dan kerinduan yang demikian, kita mampu membangun sikap pertobatan, dan jalannya adalah mau mendengarkan sabda Allah yang menyampaikan warta keselamatan dan juga memusatkan perhatian kepada misteri iman kita, yaitu wafat dan kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, permenungan dalam 1 minggu ke depan adalah hidup Yesus yang mengalami sengsara, namun memberi karunia keselamatan. Dan ini diwujudkan oleh Yesus melalui peninggiannya di salib, sebagai sikap penyerahan kepada Allah dan bagi manusia menghadirkan penyelamatan. Kita mendengar dalam bacaan-bacaan hari ini ungkapan yang hampir sama. Bacaan yang pertama dan Injil, akan datang waktunya dan telah tiba saatnya. Dalam kitab Yeremia yang kita dengar, akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dengan ungkapan tersebut, Tuhan hendak melaksanakan dan mengikat perjanjian baru dengan umat-Nya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat-Ku. Semuanya akan mengenal Allah dan mengampuni kesalahan mereka, dan tidak akan mengingat-ingat dosa mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam diri kita manusia ada kecenderungan untuk berbuat jahat, sehingga kita mudah untuk jatuh dalam dosa yang sama, jatuh dalam kedosaan yang terus-menerus. Melalui pernyataan kitab Yeremia tadi, Tuhan sungguh memiliki rencana untuk manusia dengan mengikat perjanjian baru dan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa kita. Ini sungguh menunjukkan bahwa kasih Allah itu luar biasa kepada manusia, tanpa batas. Dan kasih Allah yang tanpa batas ini diperjuangkan oleh Yesus saat Yesus menyerahkan hidupnya. Dalam ungkapan Injil tadi, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ungkapan Yesus ini mau menandakan sikap ketaatan Yesus. Sekaligus juga Yesus hendak memperjuangkan kasih Allah dengan menjadi taat, menjadi pokok keselamatan kita. Dan jalan yang harus dilalui adalah dengan dimuliakan melalui peninggian Yesus di atas kayu salib. Peninggian di salib sebagai pengalaman penderitaan, pengalaman wafat dan kebangkitan dari alam maut. Namun jalan itu bagi Yesus adalah jalan untuk membawa kasih Allah sungguh dialami, sungguh dirasakan oleh kita manusia. Saat anak manusia dimuliakan adalah saat Allah menghadirkan dan mengikat perjanjian baru dengan umat-Nya supaya beroleh karunia keselamatan itu. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus dalam perjuangannya sampai pada biji yang mati, dan itu dalam peninggian di salib untuk membawa diri kita kepada keselamatan, buah dari penderitaan, buah dari salib kematian. Lalu apa tuntutan dari kita yang telah mengalami kasih Allah dalam kehidupan? Dengan Yesus telah menyatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yang pertama, membangun sikap pertobatan.
membangun semangat hidup yang baru, hidup yang lebih menyandarkan diri kepada Allah, bukan pada kehendak diri kita sendiri. Kasih Allah sudah dinyatakan dalam diri kita masing-masing, melalui peristiwa pembaptisan yang kita terima, melalui cinta kasih Allah yang diperjuangkan oleh Bapak Ibu melalui sakramen perkawinan dan juga hidup panggilan, melalui peristiwa pengalaman pribadi masing-masing yang menghantar diri kita untuk menyadari pembaharuan iman kita. Yang kedua, menyadari bahwa kasih Allah keselamatan itu harganya mahal. Allah mewujudkan itu dengan jalan mengorbankan putranya Yesus Kristus, memuliakan putranya dengan meninggikannya dalam kematian di atas kayu salib, dan darahnya yang tertumpah menjadi tebusan bagi umat manusia kita sekalian. Yang ketiga, dalam surat Ibrani tadi kita mendengar dan kita diingatkan untuk belajar dari Yesus dalam soal ketaatan, dan dengan jalan itu membawa berkat keselamatan bagi manusia. Maka kita seharusnya menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Kita bisa menjadi taat akan kehendak Allah jika kita sendiri mau dan mampu mendengar suara Tuhan, sabdanya, dan kita tidak menutup diri, tidak bertegar hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan-bacaan di minggu kelima ini sungguh mampu menyadarkan kita untuk berani membuka diri dalam pertobatan, dan itu menjadi jalan bagi kita untuk mengalami perjanjian baru dari Allah yang memberikan janjinya untuk keselamatan hidup kita, dan itu kita perjuangkan melalui iman kita akan Yesus Kristus, tapi juga hidup kita yang selaras dengan kehendak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,